Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan mengenai perbedaan serta kesamaan BPUPKI dan pendapat Supomo mengenai BPUPKI. Perkenalkan, nama saya Lisa Fauzia. Saya Fauzia Azhar. Saya Nur Alfiah. Jadi langsung aja ke pengertian BPUPKI. Jadi BPUPKI itu adalah Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Pemilihan Indonesia. BPUPKI adalah badan hukum yang dibentuk pada 29 April 1945 di Jawa. Nama pendirinya adalah Kementerian Ciarada. Badan ini bertugas untuk melakukan penyelidikan dan persiapan dalam rangka kemerdekaan untuk mendapatkan pendapat dan usulan rakyat terkait pada perumusan kemerdekaan. Tujuan dibuatnya Pancasila yaitu sebagai dasar negara Indonesia merdeka. Dalam prosesnya, segala perumusan Pancasila digali dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat Indonesia dan dituangkan menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa. Selanjutnya ada latar belakang. Latar belakang terbentuknya perumusan dasar negara atau biasa disebut Pancasila adalah berawal dari diskusi panjang yang dilakukan oleh BPUPKI pada tanggal 29 Mei sampai tanggal 1 Juni 1945. Diskusi tersebut dihadiri oleh Muhammad Yamin, Supomo, dan Ir Soekarno. Dalam kesempatan tersebut, Soekarno menyampaikan gagasan dengan istilah Pancasila. Kemudian ada persamaan dari ketiga rumusan dasar negara. Yang pertama ada isi materi dan semangat yang menjiwainya sama. Kedua, jumlah butirnya sama yaitu 5. Kemudian isinya sama yaitu tentang ketuhanan, kemanusiaan, kebangsaan atau persatuan, permusyawarahan, dan keadilan. Keempat, sama-sama mengandung nilai luhur masyarakat Indonesia. Kemudian mengandung nilai kerakyatan. Keenam, mengutamakan kemanusiaan, serta yang ketujuh memperhatikan kesejahteraan dan keadilan masyarakat. Lalu ada perbedaannya juga, yaitu satu, rumusan kalimatnya berbeda, urutan kedua, urutan sila-sila yang diusulkannya pun berbeda, ketiga, diksi yang digunakan dalam rumusannya berbeda, keempat, jumlah rumusan yang diusulkan berbeda, yakni Muhammad Yamin total rumusannya ada 10 atau 5 secara lisan dan 5 secara tertulis, dan Supomo juga Soekarno masing-masing 5 rumusan, namun secara umum ketiganya menyampaikan poin yang sama. Kelima, cara penyampaian rumusannya berbeda. Muhammad Yamin menyampaikan usulan secara tertulis dan lisan, sedangkan Supomo dan Soekarno secara lisan. Pada hari ketiga sidang BPUPKI, tepatnya pada tanggal 31 Mei 1945, Supomo menyampaikan pandangannya tentang dasar negara dan menegaskan bahwa Indonesia yang merdeka hendaknya disusun atas sifat khas bangsanya sendiri. Kemudian, Supomo menekankan bahwa hendaknya bangsa Indonesia tidak mengikuti kebudayaan barat yang mengutamakan pada individualisme. Menurutnya, individualisme akan menyebabkan orang sebangsa bersaing keras dan saling menjatuhkan. Konsep orang Timur dinilai Supomo sebagai konsep yang khas untuk bangsa Indonesia. Pasalnya, asas perorangan tidaklah dikenal dan semua orang dianggap sebagai keluarga. Oleh karena itu, Indonesia merdeka harus diselenggarakan dengan dasar kekeluargaan dan gotong royong, serta disusun atas cita-cita persatuan antara rakyat dan pemimpinnya. Terkait konsep dasar negara, Supomo merumuskan 5 sila yang tidak diberi julukan atau nama. Adapun 5 rumusan dasar negara menurut Supomo adalah: yang pertama ada persatuan, yang kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, dan yang kelima keadilan rakyat. Kemudian ada Ketua BPUPKI yang bernama KRT Regiman Dion Ningrat. Wakil Ketua BPUPKI ada Ichiba Masayosio dan RP Soroso. Anggota BPUPKI beranggotakan 63 orang. Kesimpulan dari presentasi
ini adalah bahwa rumusan tentang dasar negara memiliki tujuan yang sama, yaitu sebagai dasar negara yang didapat dari nilai-nilai pandangan hidup masyarakat serta menjadi kesatuan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.